Jadi halal apa enggak ya? Udah istilahnya syariah itu apa, orang-orang itu kadang-kadang main dikit-dikit dengan syariah. Sampai ada orang itu pakai istilah-istilah mau syariah gitu. Sampai ada istilah sesuatu yang sudah syariahnya disyariatkan. Contoh Klepon aja disyariahi. jangan ngomong telepon Itu kan haram katanya itu. Urusan sepeda jadi jangan dikit-dikit gitu. Kita itu sebenarnya syariah. kita itu sudah terbiasa hidup di Indonesia yang secara islami seperti ini. Sudah kita sholat berjamaah kita waktunya sholat ya sholat, gak usah ditambah-tambahin sholat syariah gitu. Sampai ada kemarin itu imam apa aja akikah itu kan juga sudah syariat, gak usah ditulis ya akikah syariah gitu. Ditambah-tambah iman gitu loh. Seakan-akan akikah yang lain tidak syariah gitu. Akikah itu sudah syariat Islam, sudah anjuran Rasulullah. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, wanita, perempuan 1 ekor kambing, tidak usah dipakai akikah syariah. Akikah itu sudah syariah. Akikah itu harus kambing ya, Pak? Kalau akikah, syarat akikah itu apa harus kambing yang disembelih? Sapi itu nggak boleh? Boleh kan? Atau dinosaurus kan dagingnya lebih banyak ya? Kan nggak bertaring. Loh, dinosaurus kan nggak bertaring, Mas. Sampean. Kuda nih. Enggak, dinosaurus itu sebangsa binatang melata. Binatang melata itu tunggalnya cecak tokek gitu. Itu nggak boleh juga. Boleh juga. Gitu. Nggak boleh juga ya. Bah, tapi saya itu pernah baca. Ya maaf kalau kemoncolan ya. Iya, moncol mesti. Iya. Katanya itu kayak ada hadis yang melihara anjing itu 1 harinya pahalanya diambil 1 gunung. Waduh, Diambil 1 gunung. Tapi di Banyuwangi ada yang luar biasa. Dia tidak nunggu anjing, tapi gunungnya hampir hilang, Pak, di selatan. Oh, kamu sudah mulai mengkritisi ya? Jangan-jangan gunung kita sudah ada yang hilang ini. Pembahasan agak berbahaya ini. Jangan-jangan sehingga gunungnya bisa hilang ini. Kita ada korelasi. Ngomongin pahala. Oh, Pahala sekarang itu belum tampak. Ini kalau gunung hilang, gunung karena diambil Mas. Dimanfaatkan. Ini loh, jadi kan kalau dimanfaatkan boleh gitu ya. tujuan manusia, Allah menciptakan manusia ke bumi itu minimal ada 3 tujuan. Yang pertama untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Ibadah itu apa sih? Kemudian dijelaskan kullu amalin udina bi syari'. Jadi setiap perbuatan manusia yang diizinkan oleh syariat yang tidak bertentangan dengan syariat itu bisa menjadi ibadah. Yang penting kan niat. Jadi orang tidur bangun tidur sampai dia tidur lagi, kalau diniati ibadah maka akan menjadi ibadah. Karena ibadah secara umum kullu amalin udina bisyari'. Jadi setiap amal perbuatan yang diizinkan, yang diperbolehkan oleh syariat itu namanya ibadah. Jadi manusia pertama diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jin dan manusia untuk ibadah. Kemudian yang kedua menjadi khalifah untuk dirinya sendiri dan khalifah untuk alam jagat raya, artinya mengatur alam. Yang ketiga, manusia diciptakan itu untuk memanfaatkan wa mata'un. Mata'un itu sumber daya alam ilahin sampai waktu tertentu. Kalau memang di situ ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, ya manfaatkanlah. Ya kan gitu ya. Untuk apa? Ya untuk kemaslahatan. Jangan-jangan kamu nggak maslahat ya Gitu loh. Enggak apa-apa berarti. Tapi harus ingat Al-Quran juga memberikan peringatan kepada kita semuanya, dharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan ini sudah tampak kerusakan di laut dan di daratan itu juga gara-gara perbuatan tangan-tangan manusia. Makanya mengeksploitasi apapun namanya lah untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan catatan tidak membuat kerusakan fil bari wal bahri, di daratan dan di lautan. Itu catatannya kan seperti itu. Manusia itu Allah menciptakan sumber daya alam itu untuk dimanfaatkan oleh manusia kok. Yang penting belum ada tsunami, boleh. Boleh berarti. Teruskan kan sahabat, sebelum ada tsunami silakan teruskan.
Oke. Kok setelah makanan nih? Berarti anu Pak, saya masih belum Oh, selesai. masih ada. Katanya bahwa jin dan manusia itu ditugaskan untuk beribadah itu salah satu ibadah adalah sholat. Boleh nggak Pak seorang manusia itu makmum kepada imam sholatnya jin? Rasa jeru-jeru tuh lah ngomong jin bareng kita bisa melihat Tidak ya. Kok enggak bisa lihat ya, Jin? ini loh. Tapi kan gini. Jin takon Pak. Ya boleh aja loh bisa masuk ke alam jin. Ada pintu masuknya? Ada pintu masuk. Tiketnya menurut siapa nih? Jadi itu kan pertanyaan fikih lama itu. Ada Betul. juga pernah ada yang bertanya. Oh tak kira nggak ada, saya merasa dulu begitu. pernah dibahas. Ada, Gimana bisa. hukumnya bermakmum dan imamnya jin? Iya. Terus bagaimana kita sholat berjamaah, makmumnya juga jin? Apakah juga sudah dihitung sebagai sholat berjamaah kan gitu? Manusia itu kan mempunyai kekuatan kan, ada kekuatan yang sifatnya zahir ya, pada tataran seperti kita. Material ya, bersifat material ya. Ada kekuatan yang imaterial gitu kan, yang sifatnya kita tahu sendiri. Makanya yu'til mata ila qalila. Sedikit sekali manusia yang diberi hikmah, diberi kebijaksanaan, diberi keleluasaan berpikir. Itu cuma sedikit kan gitu. Iya. Macam-macam, dan itu adalah yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sendiri itu mendapat wahyu juga dari malaikat Jibril, yang para sahabat terbatas yang bisa ngerti. Pernah melihat malaikat Jibril itu terbatas. Kemudian pada para sahabat sampai sekarang, para wali dan sebagainya. Ya, kalau sudah berusaha berdialog dengan makhluk gaib, jin yang beriman, kemudian sholat jamaah bareng-bareng, pokoknya roh gitu lah. Tapi lagu ngarang. Oh, saya sering itu jamaah dengan jin itu. Dia yang imamin saya dia nih kalau sholat ini. Ya artinya seperti itu. Kalau bisa. Jin kadama. Siap. Jadi artinya ini pun juga kontroversi, artinya membolehkan kalau memang kita bisa masuk ke dalamnya dan ketemu kan seperti itu. Jadi gak usah ribet-ribet, jamaah baru jin, masjid akeh. Iya. Ngapu sih jin baru canggung. Ini loh, jadi gini orang. Saya bosen lihat Aryo Pak. Jadi kadang-kadang gini, ini maaf aja, orang itu kritis. Wah ini pertanyaan ini bernumpuk. Padahal saya cair. Mau bagaimana hukumnya sholat dengan jin, berjamaah dengan jin? Wih. Koyo jamaah, kira mau renek jamaah. Alasannya jamaah jin memang. Kita kembali ke pokok pembahasan aja. Masalah makanan dan minuman yang diharamkan, Mak. Oke? Oke. Terus ini, Pak, hammer, Pak. Ini sebentar. Haram itu kan ada dua macam. Haram secara fisiknya dan haram cara mendapatkan. Ya, harus bedakan. Sapi dipotong. Katakanlah kita belanjalah ke pasar daging. Belanja sapi. Oh nih jelas disembelih secara Islami. Kemudian kita belanja daging, mau dibikin apa semur daging atau apapun itu. Ini halal, ini daging sapi halal, nggak ada yang menyampaikan daging sapi itu haram. Ya betul, daging sapi haram. Kemudian kita beli menggunakan uang. Nah kalau uang kita halal, maka daging sapi tadi menjadi halal untuk kita. Dagingnya halal. Sapi halal. Tapi kalau cara mendapatkan uangnya itu haram, menjadi haram. nah iya. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ada pertanyaan menarik kalau seperti ini. Artinya cara mendapatkannya harus halal juga. Kalau begini, Pak. Uang hasil korupsi dibuat beli daging kurban. Dagingnya dikurbankan. Dibuat beli sapi, disembelih sapinya. Pada waktu itu ada. Tapi uangnya ini uang hasil korupsi. Dagingnya yang kita makan ini haram atau halal? Loh, Kamu ngerti kalau orang itu korupsi? orang itu korupsi. Bentar, kamu ngerti orang itu kalau beli sapinya itu dari uang korupsi? Ngerti, karena sudah ditetapkan menjadi koruptor oleh KPK.